Shalom Jemaat Surabaya City Blessing. Berikut adalah pengumuman Blessing Center hari ini. Untuk jemaat yang baru pertama kali hadir bersama kami hari ini, kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Anda dapat mengikuti ibadah kami setiap hari Minggu yang dimulai pukul 8 pagi dan ibadah 4 yang dimulai setiap pukul 10 pagi. Bagi Bapak Ibu yang mengikuti doa pagi setiap hari Kamis, kami mengumumkan bahwa mulai bulan Februari, doa pagi akan dipindahkan ke hari Sabtu jam 10 pagi. Kami rindu untuk mengajak partisipasi saudara untuk bergabung dan bersyafaat bersama-sama. Informasi Kersel, konseling, baptis, dedikasi, atau untuk didoakan, Anda dapat menghubungi Blessing Center melalui nomor WA 0898 1333 789. Sekian pengumuman Blessing Center hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Terima kasih untuk tim Praise and Worship, terutama lagu yang terakhir ini. Benar-benar mencerminkan sebetulnya apa yang akan saya sampaikan hari ini. Bapak Ibu sekalian, pernah nggak kita ini merasa bahwa kita ini harus berjuang ngotot sendiri untuk apa yang kita butuhkan. Seolah-olah kita tidak aman ini ya. Seolah-olah kita merasa kita akan kehilangan sesuatu. Seolah-olah kita tidak bisa kalau kita tidak mengontrol, mengendalikan keadaan. Seolah-olah masa depan akan runtuh. Inilah pergumulan dari seorang yang akan saya ceritakan kisahnya. Dia bukan seorang yang tidak mengenal Tuhan. Dia tahu tentang Tuhan Abraham. Dia tahu tentang Tuhan Ishak. Tetapi dia belum mengenal Tuhan secara pribadi. Dia percaya kepada janji Tuhan, tetapi ia tidak percaya kepada caranya Tuhan bekerja. Akibatnya, ia hidup dengan satu kebohongan besar. Nama orang ini adalah Yakub. Yang punya pemikiran demikian. Aku harus berjuang sendiri untuk mendapatkan berkat. Aku harus berjuang sendiri, pakai caraku sendiri, karena pemikiranku, caraku, strategiku yang paling benar. Kalau enggak ada yang jadi. Itu yang ada di pikirannya. Oleh sebab itu pagi hari ini saya akan sharing tentang sebuah tema yang berjudul dari penipu menjadi pemenang. Transformasi kehidupan Yakub. Memang ceritanya panjang, jadi ayat per ayat tidak bisa saya tampilkan. Tapi ini dari Kejadian 28 ayat 32. Yakub, kisah ini saya mulai dari mimpi Yakub. Dia mimpi karena dia ketakutan. Jadi Yakub ini udah besar. Tetapi kalau Bapak Ibu sekalian tahu Yakub ini sebetulnya bayi kembar, ya, bayi kembar yang kakaknya namanya Esau. Jadi semua udah tahu ceritanya bahwa Esau itu menjual hak kesulungannya. Anak sulung punya hak kesulungan, tetapi karena Esau ini lapar dan fokusnya kepada kebutuhan perutnya sampai dia ignorance. Sampai mengabaikan. Sehingga Yakub yang dari kecil, bahkan saya katakan dari bayi ya, itu punya prinsip pemikiran, pokoknya aku harus ngotot. Orang yang gak mau kalah, yang maunya menang. Yang mana bagus ya, kalau mau menang tuh bagus. Orang yang ngotot, kalau yang positif kan berusaha daripada pasif, bagus ya. Tetapi dari bayi dikatakan
dikisahkan dari kandungan, itu dia itu seakan-akan tidak mengizinkan Esau itu lahir dulu. Ya. Sampai bayinya itu disebut, Yakub disebut pemegang tumit. Saya bayangin dulu nggak ada MRI. Tapi ibu yang hamil tuh pernah merasakan bagaimana kalau bayi itu bergerak, menendang, ibu-ibu ya, ngerti ya? Nendang, seneng ya? Seneng. Tetapi kalau ada dua bayi yang saling menendang, karena di dalam ini saling berlawanan, mau keluar duluan, itu nggak nyaman pasti bagi ibunya. Tapi itulah Yakub. Nah, singkat cerita Yakub ini menjadi besar dan akhirnya kalau kenapa disebut penipu? Karena pertama dia orang yang pinter, penuh strategi dan dibantu oleh ibunya. Jadi memang Ishak ini punya dua anak, Esau dan Yakub ya. Kalau Esau itu tipe yang pemburu. Ya. Jadi anak favorit Ishak, bapaknya. Tapi kalau Yakub ini favorit mama, ya, manis gitu ya. Mungkin suka di rumah, ya. Jadi sama mamanya itu cocok, gitu. Sehingga mamanya juga setuju membantu. Waktu Yakub merasa aku yang mau punya berkat dari bapakku, berkat anak sulung. Ceritanya Bapak Ibu sekalian udah tahu singkat ceritanya. Dia menipu papanya. Papanya tanya siapa engkau? Oh, dikatakan aku Esau, nipu. Dan bapaknya karena waktu itu udah tua. Ya. Ishak ini udah tua. Jadi dia tidak bisa melihat. Tidak jelas rupanya anaknya. Tapi waktu dia mengelus, oh ini mirip sama Esau. Banyak bulunya. Sehingga singkat cerita, berkat hak kesulungan itu diberkati, diberikan, didapatkan oleh Yakub. Itu awal dari petaka dari kehidupan Yakub. Karena habis itu ketahuan Esau, ya. Padahal dulunya dia bilang nggak apa-apa, udah nggak apa-apa. Pokoknya kamu kasih aku sup, satu mangkok sup, udah ambil aja. Tetapi waktu Esau tahu bahwa Yakub berhasil untuk mendapatkan berkat papanya, ternyata Esau itu marah. Dan marahnya itu sampai membuat dia ingin membunuh si Yakub. Nah, akhirnya inilah yang membuat Yakub lari dari rumah. Oleh sebab itu, poin pertama saya katakan ini tahap di mana dia ini lari, ya. Tetapi si penipu ini berjumpa dengan Allah. Yang pernah duduk di sekolah minggu pasti tahu ceritanya bahwa waktu dia melarikan diri, waktu dia frustasi, ya, tanpa tempat yang jelas mau lari kemana, ya. Tapi yang pasti homeless, tidak punya tempat tinggal. Dia tinggal di padang gurun dan saat sekolah minggu kita sering mendengar bahwa saat bermalam di tempat yang namanya Betel ini, ya, Yakub tuh bermimpi tidur di tanah, bantalnya adalah batu, tetapi di situ Tuhan yang baik itu menjumpai dia dengan sebuah mimpi. Dan dia melihat, ada tangga dari bumi ke surga. Ada malaikat naik turun. Tuhan berdiri di atasnya dan berkata, aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Aku tidak akan meninggalkan engkau. Itu kata-kata Tuhan. Di dalam keputusasaan Yakub, Tuhan menolong. Tetapi Tuhan menolong bukan dengan memberi perlindungan dia nggak dikejar Esau, enggak. Tetapi Tuhan memberikan satu janji bahwa aku akan menyertai engkau.
Dan ini hal yang penting ya, saya katakan ini mimpi pertama ini berbicara mengenai perjumpaan pertama kali. Di mana dia mendengar Tuhan mengatakan, aku menyertai engkau. Sebetulnya udah dari dulu Tuhan menyertai. Dari awal, dari kandungan. Karena dia adalah keturunan Abraham. Jadi yang mempunyai anak Ishak dan ini berarti Yakub ini cucunya Abraham. Tapi Yakub ini berubah dari rasa takut ini. Dia berubah setelah dapat mimpi perjumpaan dengan Tuhan. Dia berubah dan dia bernasar. Tuhan, kalau Tuhan pakai kata jika Tuhan menyertai aku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dia berjanji demikian. Jadi perhatikan ya, Yakub ini berubah. Kadang kalau kecepit, kita bisa berubah. Tetapi perubahan itu tidak selalu sebuah transformasi. Dari sini kita mau belajar, ini awal sebuah perubahan belum jadi transformasi seperti kupu-kupu, tapi ini awal. Karena baru nomor 1. Ya udah, Yakub setelah itu udah enggak frustasi lagi, dia bangkit, move on, ya. Nah, setelah masa perjumpaan dengan Tuhan, ya, maka ada masa di mana Yakub ini yang ngerti janji firman Tuhan, tetapi selalu mau pakai bukan caranya Tuhan, mau pakai caranya dia sendiri, maka Yakub mengalami sebuah proses yang saya sebut proses masa pembentukan karakter di rumah Laban. Ya, Laban itu pamannya, ya dia kira-kira tinggal di sini 20 tahun. Dari sendirian di padang gurun, frustasi, tapi Tuhan berbicara dan dia ngalamin perjumpaan dengan Tuhan membuat dia pribadi yang berbeda. Sekarang dia punya pengharapan. Dan bahkan di rumah Laban ini dia naksir. Nah, ketemu jodoh loh. Orang yang habis kena penderitaan yang luar biasa, yang rasanya kering tanpa harapan. Ternyata kalau berjumpa dengan Tuhan itu disertai dengan langkah pembentukan karakter. Di tengah dia mengasihi atau cinta atau naksir dengan Rahel. Naksir dengan Rahel, anaknya Laban yang nomor 2. Karena cintanya ya, ini bulan Valentine ini kalau orang cinta itu rela berkorban ya, beli bunga, beli coklat. Kalau Yakub tuh rela loh berkorban. Dia kerja karena Laban tuh pakai syarat, kalau kamu mau anakku, kamu kerja 7 tahun. Oke. Ini dia ya, cinta memampukan seseorang itu berenergi. Semua karena cinta. Ini cintanya kepada Rahel ini menggebu-gebu. Akhir dari 7 tahun, ternyata waktu itu ya, ini konteksnya zaman itu. Ternyata yang diberikan bukan Rahel, dia jumpai ternyata dia ditipu oleh pamannya Laban. Karena yang diberikan adalah kakaknya Lea. Jadi si penipu ini tertipu. Oleh sebab itu Laban yang juga penuh dengan strategi yang pinter membela diri, bisa pakai dalih-dalih, ngerti hukum. Oh iya, ya kalau dalam budayaku itu kalau mau menikah harus kakaknya dulu, gak boleh dilewatin. Jadi kamu kalau mau yang Rahel ini, kamu kerja lagi 7 tahun lagi. Ini loh, saking cintanya. Tapi ini berbicara mengenai Yakub yang berubah. Tetap sedang mengalami proses pembentukan karakter. Gimana sih rasanya seorang penipu ditipu? Pasti mangkel ya. Tetapi ternyata cinta mengalahkan segalanya. Dan dia ternyata berhasil melewati masa-masa akhirnya dia menikah dengan Rahel, ya. Nah, itu dia
waktu Yakub mulai mendapatkan Rahel, maka yang terjadi adalah ada pelajaran penting. Ya, ada pelajaran penting. Mungkin kita yang sering tahu bahwa oh ya jodoh dari Tuhan. Betul ya. Ini Tuhan memberikan jodoh Rahel kepada Yakub. Saya mau katakan, melalui proses ini disuruh kerja, ditipu, terus demi yang dikasih dia rela berkorban, maka Yakub itu belajar satu hal. Ternyata bekerja keras, ternyata apa yang dia lakukan perubahan kan, move on dari frustasi, mau bekerja keras, itu tidak memberkati dia. Dia baru sadar sekarang bahwa ternyata Tuhan itu yang memberkati dia. Waktu dia di Laban ini memang dari seorang pengembara menjadi seorang suami, menjadi orang yang kaya. Firman Tuhan katakan ternaknya bertumbuh, keluarganya multiply bertumbuh. Firman Tuhan katakan ia menjadi sangat kaya. Nah, saya katakan, ya pastilah karena kalau lihat dia berani berkorban, bekerja keras. Kerja keras, rajin pangkal kaya, benar? Males pangkal miskin, itu benar, itu prinsip yang benar. Tetapi disinilah prosesnya. Dia mengerti sekarang, oh ternyata dulu aku sampai nipu papaku. Supaya aku dapat hak berkat, hak kesulungan. Karena kalau dapat hak kesulungan, berkatku lebih banyak. Iya kan? Kalau sulung itu dapat warisan, itu bisa 2 kali lipat. Beda dengan yang warisan kepada adik-adiknya. Itulah hak kesulungan. Tapi sekarang dia belajar bahwa berkat itu datang dari Tuhan. Bukan dari kelicikannya, kepandaiannya. Karena nipu-nipu. Itu usahanya yang zaman. Sekarang dia sadar. Oleh sebab itu, setelah dia sadar, ada yang ketiga, yaitu dia akhirnya menerima panggilan pulang untuk menghadapi Esau. Jadi ini sudah ya, habis menikah, ya, terus ditipu, ya, tapi tetap diberkati. Ya. Akhirnya satu saat Tuhan berbicara, kamu harus kembali pulang ke bangsamu. Dan yang ketiga ini yang paling menakutkan bagi Yakub. Aneh ya, seorang yang pemberani, yang punya strategi, yang pintar memanipulasi, tetapi bisa takut. Dulu takut lari, takut dikejar oleh Esau. Sekarang waktu dia dipanggil pulang menghadapi Esau, kenapa kok takut? Ceritanya demikian. Karena dia seorang yang memang pintar, selalu berencana. Berencana itu mempunyai rencana bagus. Mempunyai strategi itu bagus. Tetapi disinilah yang kita baca dari kitab Kejadian ini. Dia itu berencana untuk menghadap Esau dengan mengirimkan utusan dulu. Daripada nanti Esau mendadak ngamuk, jadi dia kirim dulu hadiah gitu ya. Dengan satu pesan ya, pesan kayak aku ini mau balik loh, pulang ke rumah. Ya, aku ingin berjumpa, aku ingin kembali ke tanah air. Bagus kan? Bagus, sopan, kula nuwun, ngasih hadiah lagi. Bawa hadiah, sopan. Ternyata jawaban yang dia terima itu mengagetkan. Ternyata Esau ini belum bisa melupakan dan masih dendam. Sehingga setelah menerima pesan dan hadiah bahwa Yakub akan kembali ke bangsanya, Esau marah. Gak cuma marah, dendam. Dan dendamnya itu diekspresikan dengan mau mengejar Yakub dengan mengirim sekitar 400 orang
Itu seperti satu batalion ya, seperti polisi Surabaya mengamankan kota Surabaya kalau lagi rusuh. 400 itu banyak loh. Ini untuk menghadapi adiknya yang mau pulang kampung. Tapi itu loh akibat dari kepahitan, kekecewaan, dendam itu masih menyala-nyala. Oleh sebab itu karena utusan tuh bilang, waduh ini gawat nih. Soalnya ini 400 orang ini kamu mau ke sana. Ini 400 orang itu sudah disiapkan untuk kalau kita ke sana matilah kita. Ya, pasukan ini siap dengan senjatanya, matilah kita. Maka ketakutanlah Esau untuk menghadapi atau untuk melangkah seperti apa yang Tuhan minta. Mulai dia takut. Tapi dalam takut ini ada perubahan. Kadang yaitu, kadang berubah itu terpaksa. Ya udah deh, sambil tak pikirin gimana, sambil menguatkan hati. Dalam ketakutannya itu, dia menurut saya membuat sebuah keputusan yang menurut saya kurang bijaksana. Karena ayat ini, ayat firman Tuhan katakan, maka dia mengirimkan istri-istri dan anaknya untuk pergi dahulu. Itu bukan seorang pemimpin, kepala keluarga yang bertanggung jawab. Udah tahu di sana akan disambut dengan orang, dengan pasukan. Sekarang kamu suruh istrimu, anakmu yang jalan dulu. Dan Yakub ini sendirian. Sendiri menghadapi ketakutannya. Oleh sebab itu di dalam firman Tuhan yang disebutkan di ayat-ayat yang selanjutnya ini. Wah, dikatakan untuk pertama kalinya Yakub itu berdoa sungguh-sungguh, bergumul sampai dia bergulat. Firman Tuhan tentang bergulat dengan malaikat ya. Ada yang katakan malaikat, saya katakan ini adalah Allah. Dia bergulat dengan Allah. Firman Tuhan katakan jelas bahwa dia Allah. Untuk pertama kalinya, dulu juga dia nggak berdoa, yang waktu dia lari itu dia nggak berdoa. Tetapi Tuhan menjumpai dia, menjumpai Yakub, oh ini anak nggak sanggup nih. Stres, depresi, Tuhan menjumpai. Kalau sekarang, Yakub ngerti, dia berseru, dia bergumul, dia bergulat. Dan Tuhan menjumpai lagi melalui pergulatannya. Ini yang saya sebut sebuah pergumulan nomor 4. Pergumulan atau pergulatan di Peniel. Ayatnya ada, dikatakan dia bergulat, ya kan, dengan Allah. Ini singkat cerita ya, karena ini ayat pasalnya yang banyak. Tapi singkat cerita adalah, kenapa Tuhan itu mau bergulat dengan Yakub? Kisahnya ini sangat menarik. Karena waktu dia bergulat, ya, Yakub ini orang yang pinter, yang bisa punya strategi untuk menang. Dia bergumul dengan semua kekuatannya, all out. Dan Tuhan juga bergulat melayani pergumulannya karena satu hal. Karena satu hal. Ini yang saya mau katakan. Apa itu satu hal? Karena di saat dia bergulat, Allah bergulat. Itu dikatakan firman Tuhan. Allah itu memukul, ada ayatnya. Memukul pangkal paha. Sehingga si Yakub ini dislokasi atau akhirnya kalah karena ininya mungkin bahasa sehari-harinya keseleo kali ya, terpelesok gitu ya. Pokoknya keluar dari tempatnya sehingga akhirnya dia kalah. Firman Tuhan katakan Tuhan memukul. Di sini yang menarik, kadang-kadang kita kalau dengar cerita ini, kita juga bilang ya, makanya kadang-kadang Tuhan tuh pukul kamu karena Tuhan sayang sama kamu. Nah itu bagus, tapi saya mau katakan ya, dalam hal ini
Lucu, terjemahan Indonesia memang mengatakan memukul. Tetapi terjemahan aslinya itu mengatakan menyentuh. Tuhan perlu menyentuh. Memang terjemahan bahasa Inggris semua dikatakan touch, menyentuh. Bahasa aslinya arti katanya menyentuh. Satu sentuhan dari Tuhan itu memang bisa memojokkan, mengeluarkan, membuat si Yakub itu tak berdaya. Tapi inilah cintanya Tuhan. Karena tahu ini anak masih ngotot dengan caranya sendiri. Masih berusaha dengan kekuatannya sendiri. Kalau dia nggak menyerah, dia tidak bisa menghadapi ketakutan ini. Dia akan kalah. Karena biar gimana kita tidak bisa melawan Tuhan. Tetapi justru karena sentuhan itulah Yakub kalah. Dan kekalahan Yakub inilah adalah awal dari kemenangan dari Yakub. Ya, dia kalah. Bahkan dia menjadi pincang. Firman Tuhan katakan loh, sampai kejadian ini membuat sebuah tradisi di zaman itu. Orang Israel tuh tidak makan katanya daging yang menutupi pangkal paha. Kalau saya bilang itu kan yang enak ya, paha gitu ya, yang banyak daging. Tapi karena ini berdampak benar-benar pergulatan seseorang yang mengubah identitas dari penipu menjadi pemberani. Bagaimana dia penipu yang bergulat kalah lagi? Ternyata inilah kekalahan yang baik. Kekalahan itu identik tidak baik. Tetapi inilah kekalahan yang patut kita teladani. Yaitu menyerahlah. Menyerah kalah itu baik. Di sini Yakub ini mengalami total surrender. Karena dia akhirnya ya udah menyerah. Waktu dia menyerah itu, disitulah titik awal kemenangan. Karena firman Tuhan katakan, pria itu berkata, ini bergulat kan terus tuh sampai mau pagi. Dikatakan, ayo biarkan aku pergi. Itu ngototnya si Yakub, tidak membiarkan si pribadi yang dia gulati pergi. Sampai akhirnya Allah menepuk, menyentuh, dan akhirnya dia kalah. Karena kalah menyerahkan diri. Karena menyerahkan dirilah ada sebuah conversation, pembicaraan yang menarik. Waktu dia sedang bergulat itu, Tuhan juga tanya loh. Tuhan tanya, siapa nama? Siapa namamu? Di dalam pergulatan itu dikatakan, ditanyakan, ini pertanyaan, siapa namamu? Ingat gak di awal dulu waktu Yakub menipu ayahnya. Ayahnya juga pernah bertanya, siapa kamu? Lalu si penipu mengatakan, aku Esau. Ini kali Tuhan memojokkan. Sengaja karena kasihnya memojokkan supaya dia bisa berserah total. Dan akhirnya tanya, siapa kamu? Akhirnya penyerahan diri ini membuat kita berani jujur. Aku Yakub yang nipu papaku, yang juga menipu dan ditipu oleh Laban. Dia juga konflik dengan istrinya, saling mengontrol, mengendalikan. Aku Yakub. Dan di situ firman Tuhan katakan, namamu sekarang sudah tidak dipanggil Yakub, maka Tuhan memberikan identitas yang baru, namamu adalah Israel. Yang artinya orang yang bergumul dengan Allah dan menang. Mana ada orang bergumul dengan Allah terus Allah kalah terus dia yang menang. Tapi ini ada. Karena Tuhan bergumul demi untuk sebuah kemenangan.
Ini contohnya demikianlah, kalau secara praktek yang mungkin gimana ya, bergumul, tapi Tuhan yang kuasa, yang dahsyat, tapi dia kalah. Sebetulnya bukan kalah, mengalahkan supaya dia yang menjadi pemenang. Waktu anak-anak masih kecil, kita mungkin bisa membayangkan saking senengnya kita sama anak yang mulai belajar jalan, terus belajar lari. Pernah kita bayangin, ayo kita lari yuk, kita menuju ke sana. Lalu kita berlari dengan anak yang sedang hobi lari, tapi langkahnya dia itu kecil, kita kan besar. Kalau kita lari dengan anak ini, pasti kita yang menang. Tapi sebagai bapak yang baik, ya kita ikut lari. Tapi kita pura-pura langkahnya itu kita kecil-kecilkan. Dan akhirnya anak itu yang menang. Itu loh maksudnya. Bapak ya kalau lari sama anak umur 2-3 tahun ya pasti bapaknya yang menang. Dalam hal ini Tuhan tahu. Tuhan tidak perlu membuktikan. Tapi justru dia ingin membuktikan kepada Yakub bahwa kemenangan bukan didapatkan saat kamu bisa mengendalikan segala sesuatu. Kemenangan engkau dapatkan saat engkau membiarkan aku yang mengendalikan hidup ini. Oleh sebab itu kisah Yakub, ya, kisah Yakub. Saya akan lanjutkan nanti dalam renungan harian yang akan di broadcast di jemaat supaya lebih ada ayatnya dan lebih detail. Tapi hari ini paling tidak ada beberapa prinsip yang kita bisa ambil. Bahwa penyerahan total dari Yakub ini yang merupakan awal, dia itu berubah secara identitas yang kita dengar khotbahnya minggu lalu. Next ada beberapa prinsip, ya. Perubahan itu terjadi pada seseorang yang mau berubah. Saya teringat akan khotbah Pastor Joshua yang dikatakan, orang itu kalau mau berubah itu dengan doa, Tuhan rubah situasiku, ya. Tuhan rubah situasiku. Mungkin Yakub juga berdoa demikian. Tuhan rubah itu isi hatinya Esau supaya dia nggak marah lagi, nggak dendam lagi. Tuhan lindungi aku supaya aku cepat sampai ke tempat yang aman. Jadi kalau Esau mau bunuh aku aman. Bisa doa demikian. Dan ini ada perubahan demi perubahan yang kita lihat dari kisah ini. Tetapi kadang perubahan itu membuat kita bisa menyesuaikan diri. Ya kan? Dari yang rumah enak, tidur di lantai, bantalnya batu. Habis itu dari yang naksir sudah memberikan apa yang syaratnya harus diberikan, ditipu. Yakub menyesuaikan diri. Udah berubah dia. Tetapi transformasi ini berbicara tentang menyerahkan diri sepenuhnya. Di mana waktu penyerahan ini dia total menyerahkan. Itu dia Tuhan katakan, identitasmu udah berubah. Ini untuk kita. Apa yang terjadi Yakub? Kita mungkin ngomong kita nggak nipu, kita nggak. Dalam hati kita sering menipu, kadang menipu diri sendiri, belum tentu nipu orang lain. Kita kadang nipu diri sendiri, gitu ya. Oleh sebab itu, perubahan itu membutuhkan penyerahan diri untuk menjadi transformasi itu. Yang kedua, prinsip yang kedua. Nah, sekali lagi, transformasi itu tidak dimulai ketika keadaan berubah menjadi sempurna. Tetapi ketika kita mengizinkan Tuhan bekerja di dalam hati kita. Kalau kita doa, kalau Yakub berdoanya Tuhan supaya semua aman. Doa Tuhan aku supaya Tuhan jawab. Seringkali saya nggak tahu apa yang Yakub doa dalam hati. Seringkali doa kita pun adalah doa supaya situasi saya berubah. Kondisi ini berubah. Boleh nggak doa gitu? Ya boleh, tetapi sesungguhnya transformasi itu terjadi ketika kita mengizinkan Tuhan bekerja dan merubah hati kita. By the way, singkat cerita akhir dari ceritanya Esau nih yang mau sudah nyiapin 400 pasukannya.
sudah siap untuk membalas dendam. Tetapi karena Yakub udah mengizinkan hatinya berubah, diubah oleh Tuhan. Dia berubah loh, berubah strateginya. Akhirnya dia yang berjalan di depan, dia yang memimpin keluarganya sebagai simbol bahwa dia kepala keluarga, istri dan anak itu yang dia lindungi. Bukan mengorbankan istri anaknya, tapi dia yang maju. Dia tidak lari dari musuh ketakutannya. Dia tidak takut lagi. Itu perubahan transformasi. Dan akhirnya dia waktu mau bertemu Esau. Firman Tuhan katakan dia bersujud 7 kali. Itu sesuatu. Yakub ini masih mau, dia biasanya nggak mau ngalah dulu, apalagi bersujud. Dan oleh karena kerendahan hatinya, karena hatinya udah dirubah, membuat dia mampu untuk bersujud. Dan ternyata Tuhan pun bekerja di hati Esau. Nggak jadi itu yang namanya perlawanan. Dia melihat Yakub adiknya. Dia datangi, dia peluk, dia menangis. Pemulihan terjadi dalam keluarga ini. Apa yang ditakutkan Yakub itu tidak terjadi. Apa yang mungkin di pikirannya, doanya, tentang fokusnya Esau ini. Dia merasa masalahnya Esau. Kalau Esau nggak ada, beres. Coba Esau nggak ada, lenyap gitu. Masalahku beres. Itu mungkin yang ada di hatinya. Tetapi inilah yang terjadi. Tuhan mengubah hati. Dan akhirnya yang terakhir. Saya mau katakan saudara dan saya, kita semua bisa berubah karena tekanan. Ini terpaksa sih berubah. Dan lebih baik berubah, lebih baik menyesuaikan diri, tapi nggak tahan lama. Hari ini adalah sebuah panggilan untuk kita mengenal kasih Tuhan. Karena sebetulnya Tuhan yang lebih rindu kita untuk bertransformasi. Bertransformasi bukan karena keadaan, tetapi karena kebenaran. Ayat firman Tuhan Roma 12 ayat 1 dan 2 dikatakan apa? Ya, jangan jadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan cara pikir. Ini adalah perubahan pola pikiran Yakub dari seseorang yang merasa dia harus ngotot, berusaha, kalau enggak dia akan gagal. Dan dia berubah menjadi orang yang mengandalkan Tuhan. Tetapi melalui proses di mana memang dia tidak bisa mengandalkan dirinya karena dia udah pincang, tak berdaya. Tapi demikian juga saudara dan saya, biarlah kita dapat membedakan mana kehendak Allah, mana yang baik, mana yang berkenan, dan mana yang sempurna.